mahasiswa, marilah kita bahas soal PTS kemarin. Ini soalnya volume udara yang masih ada dalam paru-paru setelah kita mengembuskan napas sekuat-kuatnya disebut dengan udara residu. Berarti ini masih ada sisa ya dalam paru-paru. Sisa itu namanya residu. Kita lanjutkan bagian disebut dengan alveolus. Nah, alveolus itu berupa gelembung, biasanya ada di paling ujung dari cabang-cabang dari trakea. Ya, ini yang nomor 4. Nomor 3, tenggorokan terbagi menjadi bagian pangkal, batang, dan cabang tenggorok. Nah, cabang tenggorok ini bercabang ke kiri dan kanan menjadi bronkus ya. Pangkal, trakea, kemudian bronkus. Selanjutnya ini penyakit radang paru-paru. Nah, radang paru-paru ini biasanya disebut dengan pneumonia ya, pneumonia. Terus ini berapa tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan ini. Tekanan hidrostatis itu akibat dari tekanan gencetan air dari atas. Berapa besarnya gencetan air dari atas disebut dengan tekanan hidrostatis ya. Tekanan berapa? Dirumuskan dengan ini ada H. H itu tinggi kedalaman air. Kedalaman air dalam hal ini adalah 80 cm. Karena ini jawabannya dalam SI, satuan internasional, maka cm harus dirubah menjadi meter. 80 cm dibagi 100 sama dengan 0,8 meter ya. Jadi tekanan hidrostatis, rumusnya adalah Rho kali G kali K. Kemudian Rho-nya massa jenisnya 1000, gravitasinya 10, kemudian H-nya adalah 0,8 meter, 80 cm ya, 0,8 meter. Jadi hasilnya adalah 8000 Newton per meter persegi. Ini tekanan hidrostatis yang diderita oleh ikan di titik Q. Selanjutnya, alat ini berprinsip hukum Pascal. Pernyataannya, nah hukum Pascal adalah bunyinya tekanan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah. Biasanya ini ada dongkrak hidrolik dan rem hidrolik. Dongkrak dan rem ya. Kemudian kalau jembatan Ponton ini hukum Archimedes, pompa sepeda itu hukum Boyle. Lanjutnya tabel berikut yang benar. Yang benar. Yang satu ini tekanan adalah gaya tekan dibagi luas bidang. Satuannya ini dalam SI semua, Newton per meter. Sedangkan ini dalam senti. Berarti ini harus jadikan meter. Kalau ini 85 berarti kan 10 dibagi 2, 5. Tapi ini harus dalam Newton, berarti ini salah satuannya. Ya, salah. Kemudian ini juga satuannya Newton meter benar, tapi harusnya 5 dibagi 2, 2,5 harusnya, ini 10. Terus yang ini adalah 10 Newton dibagi 10, ini satuannya juga berbeda ya. Ini SI, ini CGS, ini MKS ya. Ini salah juga. Yang ini 100 dibagi 10 hasilnya 10 betul. Kita lihat satuannya, ya satuannya sudah dalam SI. Ini jawabannya yang 4 ya. Kita lanjutkan gambar nomor 8. Ini adalah gelembung paru-paru atau alveolus. Mana yang ditunjuk? Nah, inilah adalah suatu alveolus atau gelembung. Jadi udara yang kita hirup masuknya terakhir pada gelembung alveolus ini. Nah, diselimuti oleh anyaman pembuluh darah kapiler arteri yang warna merah ini, yang warna biru. Nah, inilah gambar alveolus. Satuan tekanan 1 bisa Pascal betul, Newton per meter persegi betul juga, sentimeter raksa betul. Nah, ini nomor 4 salah, nomor 5 betul, nomor 6 salah. Jadi yang salah adalah nomor 4 dan nomor 6. Kita lanjutkan, ini kotak masanya 75 kg, M-nya, G-nya 10 meter. Berapakah tekanan yang diderita oleh dasar kotak? Tekanan rumusnya P ya sama dengan F, gaya tekan, gaya dibagi A. A ini luas bidang tekan. Luasnya ya. F itu gaya. F-nya berupa gaya berat. Gaya berat dibagi luas
ya, luas ini panjang kali lebar. Kemudian beratnya, rumus berat adalah massa kali gravitasi, ya. Kemudian luasnya adalah panjang kali lebar, sehingga nah ini massa kali gravitasi 75 kali 10 dibagi panjangnya 6 kali 5, ya, sehingga 750 bagi 30 hasilnya 25 Newton per meter persegi. Selanjutnya, penyakit yang diakibatkan oleh kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah adalah, nah kalau ini namanya asidosis. Asidosis itu karena kadar asam karbonat dan bikarbonat dalam darah meningkat. Nomor 12, pengertian kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah terdiri dari udara tidal, udara cadangan ekspirasi, cadangan inspirasi, jadi totalnya 3.500 ml. Jadi kita anggap yang maksimum aja ini, volume udara maksimum yang dapat ditampung oleh paru-paru. 13, peradangan pada cabang tenggorokan oleh virus. Nah, kalau cabang tenggorokan berarti bronkus, ya. Maka ini penyakitnya pada bronkus disebut bronkitis. Bronkitis. Ini karena pada bronkus cabang dari tenggorokan. Nah, ketika mengembuskan udara di cermin, maka di cermin ada uap air. Nah, ini proses pernapasan mengeluarkan uap air. Uap air ada rumusnya H2O, ya. Ini harusnya duanya di bawah. H2O. Ini bahwa bernapas juga kita mengeluarkan air atau uap air. 15, ya. 2 ekor ikan berada dalam air seperti gambar ini, ya. Nah, 2 ekor ikan 1, ini ikan 2, ya. Massa jenis air raw air 1000, tekanan hidrostatis yang dialami ikan 1, ini ikan 1 mendapatkan tekanan hidrostatis 1000 Newton per meter, ya. Pada ikan kedua di sini mendapatkan 6000 Newton, ya, tekanan hidrostatis. Berapakah selisih ketinggian? Nah, ini tingginya berapa, ini tingginya berapa selisihnya. Nah, maka di sini ini H1 tingginya berapa, H2 berarti nanti kalau selisih H2 dikurangi H1 selisihnya, ya. Pada ikan pertama tekanan hidrostatisnya adalah 1000 Newton per meter persegi. Tekanan hidrostatis rumusnya rho GH kali H. Nah, 1. Kalau ditanyakan H1, maka rumusnya berubah tekanan hidrostatis dibagi dengan rho G. Berarti ini dibagi oleh, kalau ditanyakan H1, berarti sebelah sini misalkan 6 sama dengan ini 3, ini 2. 3, kemudian ini 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau ditanyakan 2, berarti 6 dibagi 3. 6-nya adalah 1000 Newton per meter persegi, ya. 3-nya adalah rho kali G. Hasilnya 1000 dibagi 1000 kali 10, ya. 1000 Newton. 1000 Newton itu yang pertama, ya. Hasilnya adalah 1000 dibagi 10.000, ini 1000 Newton dibagi 10.000 Newton. 1000 Newton kali 10.000 dibagi 10.000 berarti 0, ya. 1/10 meter atau 0,1 meter. 0,1 meter itu jadikan senti 10 cm. Jadi tingginya ini 10 cm ini yang ikan pertama. Ikan yang kedua sama. Ini 6000 Newton. Bahwa tekanan hidrostatis adalah rho GH. Kalau tanyakan H2 sama. Jadi 6000 dibagi rho kali G. Sehingga hasilnya adalah 6000 dibagi 10.000 hasilnya adalah 6 meter. 6/10 meter atau 0,6 sama dengan 60 cm. Nah, ini selisihnya. Yang di sini 60 cm, yang H2, yang H1 10. Berapa selisihnya? Kemudian dikurangkan. Ya, selisihnya adalah 60 dikurang 10, hasilnya 50. Di sini nggak kelihatan, ketutup oleh foto. Nah, hasilnya 50 cm, ya. 60 dikurangi 10.
Baiklah, kita lanjutkan. Volume udara yang masih ada dalam paru-paru setelah kita menghembuskan napas seperti ini disebut dengan udara suplementer, residu komplementer. Ini disebut dengan biasanya suplementer, ya. Suplementer. Terus bagian disebut dengan alveolus ditunjukkan oleh nomor alveolus. Alveolus biasanya ada di bagian sini ujung nih. Tadi udah kayaknya nih ya. Tadi sudah, jadi tinggal nerusin ke halaman 15, 16 ini ya. Nah, kita lanjutkan. 16 pernapasan dada. Nah, pernapasan dada pada dasarnya terletak pada ototnya, otot yang berkontraksi. Kalau pernapasan dada yang berkontraksi otot antar tulang rusuk di dada. Kalau pernapasan perut yang berkontraksi adalah otot diafragma, ya. Otot diafragma. Terus kemudian ini kita dulu ya 16, 17 nih. Sebuah tabung berisi alkohol dengan massa jenis, ini tabung berisi alkohol dengan rho-nya 0,8 gram per cm. Tekanan alkohol pada dasar tabung berukuran 2400 Newton. Jika gravitasinya 10 meter per second, tinggi alkohol dalam tabung adalah berapa? Yang perlu kamu perhatikan adalah satuannya ya. Ini gram per centimeter kubik, berarti ini CGS. Ini MKS, ini MKS, atau ini SI. Ya, SI. Ini harus dirubah menjadi kilogram per meter kubik, harus dirubah menjadi kilogram per meter kubik. Kita lihat tekanan hidrostatik adalah rho kali G kali K. Kalau ditanyakan tinggi alkohol berarti kan H. H berarti tekanan hidrostatis dibagi rho kali G, ya. Hanya adalah 2400 Newton dibagi 8 rho. Tekanan hidrostatis 2400 dibagi rho, ya. Rho-nya adalah 800, jadi 0,8 gram per centimeter kubik. Kalau jadikan kilogram per meter kubik itu dia menjadi 800, ya. Terus kemudian gravitasinya ini masih dikalikan gravitasi 10, 11 ini nggak kelihatan gitu ya. Jadi tingginya adalah 3 meter ya. 24 dibagi 8 itu 3 meter. 3 meter itu sama dengan jadikan senti ada 300 senti. Ya. 300 senti. Nah, untuk merubah ini jadikan kilo ini dibagi 1000, 0,8 dibagi 1000. Kalau sentimeter kubik ke meter kubik ini dibagi sejuta. Jadi 8 ini dibagi 1000, kemudian dibagi lagi 1 per 1 juta, hasilnya adalah 800. Sekali lagi 0,8 dibagi 1000, kemudian dibagi 1 per 1 juta, hasilnya 800 kg per kubik. Ini kalau dirubah menjadi MKS, jadi hanya 300. Pada proses pernapasan pembakaran zat makanan untuk menghasilkan energi terjadi di, nah ini namanya respirasi sel. Berarti di sel-sel tubuh. Sebuah bak air yang luas penampangnya 30 meter persegi, jadi luas bak air ini 30 meter. Berisi zat cair yang berisi zat yang berat jenis. Nah, berat jenis itu namanya biji. Jadi kamu bedakan ya berat jenis dan massa jenis. Kalau massa jenis itu rho, massa dibagi volume rumusnya. Kalau berat jenis itu berat dibagi volume. Berat dibagi volume, itu berat jenis. Kita lanjutkan, diketahui luas A-nya 30 meter persegi, sehingga volume airnya ini, volume adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya 30, tingginya 4 meter, jadi luasnya adalah 120 meter kubik. Luas volume air di sini. Nah, berat jenis, mengapa harus mencari volume? Karena berat jenis itu rumusnya berat dibagi volume.
maka harus mencari volume dulu. Volumenya sudah ketemu, dicari 120. Beratnya, ini yang ditanya, yang dicari beratnya. Berapa berat? Berat atau W? Berarti ini 3 sama dengan 6 dibagi 2. Diumpamakan ini 3 itu sama dengan 6 dibagi 2. Kalau ditanyakan berat, berarti ini 6. Berarti kalau 6 adalah 3 kali 2. Berarti biji kali volume. Ya, rumusnya berubah. Ya, beratnya adalah 0,6 berat jenis nih bijinya, ya, bijinya 0, volumenya 120. Ya, jadi beratnya berapa? Beratnya adalah 72 Newton. Berat adalah berat jenis kali volume. Berat jenisnya berapa? 0,6. Volumenya berapa? 120 meter kubik, jadi 70 Newton. Ya. Yang ditanyakan apa? Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis berarti tekanan dibagi luas. Tekanan ini karena berat, tekanan gaya tekan ini adalah berat ini. Jadi P tekanan itu adalah F dibagi A. F itu adalah berat dibagi luas, tekanan hidrostatis. Beratnya berapa? Beratnya sudah tahu 72 Newton. Luas alasnya berapa? Luas alasnya 30. Jadi 72 30 berapa? 2,4 Newton. Jadi tekanan hidrostatis yang diterita ini adalah 2,4 Newton. Gambar nomor 1 yaitu tadi udah kemarin, tadi kok nongol lagi nih. Alveolus nih ya. Bagian dari paru-paru yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan kiri. Bagian paru-paru yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Nah, terdapat pada bagian C dan D adalah C adalah bronkus dan D adalah cabang bronkus, namanya bronkeolus. Ini trakea bercabang kiri menjadi bronkus kiri, bronkus kanan ya. Bronkus kanan ini bronkus kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi, cabang itu namanya bronkeolus. Ya. Seorang pemuda ingin mendonorkan darahnya dan pada dites kadar hemoglobin itu rendah. Jika darah kekurangan hemoglobin, maka mengakibatkan fungsi hemoglobin adalah untuk mengangkut oksigen. Kekurangan hemoglobin berarti kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen menjadi lemas. Oksigen tidak dapat ditukar dengan karbon. Ya. Darah akan kekurangan oksigen. Ini yang ini. Ya. Darah akan kekurangan oksigen. Kalau hemoglobinnya itu nggak ada. Karena yang bertugas mengangkut oksigen adalah hemoglobin. Ini tadi udah. Oh, prinsip hukum Archimedes. Kalau Archimedes adalah kapal laut, Archimedes, hidrometer, kapal selam, balon udara, semuanya berarti ini adalah hukum Archimedes. Nah, ini hukum berjana berhubungan. Ya, perhatikan gambar berikut. Jika tabung ini diisi, jika massa jenis adalah dan massa jenis minyak, ini ada dua, air raksa dan minyak. Jika massa jenis Hg itu air raksa yang warna merah. Ya, rho dari air raksa yang warna merah ini adalah 13.600 kg per meter kubik. Dan rho dari minyak adalah 800 kg per meter kubik. Maka berapa tinggi dari yang minyaknya ini berapa kalau dicampurkan? Nah, rumusnya dalam keadaan sejajar ini sejajar, maka tekanan hidrostatis yang ada di sini, yang 4 merah ini pada air raksa, sama dengan yang ada di sini perbatasan antara minyak dengan air raksa. Sehingga pH tekanan hidrostatis air raksa sama dengan tekanan hidrostatis dengan minyak. Tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho GH. Rho air raksa, G hanya air raksa. Minyak, rho minyak kali G kali H minyak. Yang ditanyakan adalah H minyak. Ya, ini ya. Karena ini sama G, salah ada G, maka G ini bisa disilang atau dihapuskan, diringkas namanya. Sehingga yang hidup rho
air raksa kali tinggi air raksa sama dengan rho minyak. Dilanjutkan lagi, jadi ini rho air raksa kali tinggi air raksa sama dengan rho minyak kali H minyak. Kalau ditanyakan H minyaknya, ya H minyaknya berarti ini 6, ini 3, ini 2. 6 adalah 3 kali 2. Kalau ditanyakan 2 berarti 6 dibagi 3. Nah, 2 adalah 6 dibagi 3. Nah, ini rumusnya berubah. Yang sini dibagi rho minyak. Ya, sehingga rho-nya air raksa 13.600 kali tingginya. Nah, tingginya ini harus dijadikan meter, senti, ya ke meter. Nah, ke meter berarti 0,1 meter. Nah, 0,1 meter kali 8.000 dibagi 8.000 ya. Ini dikalikan kemudian dibagi 8.000 karena dibagi rho minyak. Rho minyaknya adalah 8.000 ya. Hasilnya 1360 dibagi 800. Hasilnya adalah 1,7 meter. Kalau jadikan senti dikalikan 100, hasilnya 170 cm. Ya. Berarti ini tingginya 170 cm. Tinggi minyaknya. Ya. Kita lanjutkan, jadi tinggi minyaknya 170 cm. Yang nomor 25. Nomor 25 sama, ini adalah dongkrak hidrolik ini ya, dongkrak hidrolik. Sebuah mobil seberat 16.000 Newton. Ini 16.000 Newton. Atau gaya yang ada di B untuk mendorong ini besarnya 16.000 Newton. Ditempatkan pada piston B seperti gambar. Agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya, berarti F yang ada di sini berapa rumusnya. Dalam kondisi setimbang bahwa tekanan di A sama dengan tekanan di B. Tekanan di A berarti F dibagi luas alas. Tekanan adalah gaya dibagi luas bidang tekan. Ya. Yang B, tekanan di B adalah gaya yang ada di B. Gayanya itu pasti kalau ini sama dengan ini. Ya, gayanya sama. Jadi FA dibagi AA sama dengan FB dibagi AB. Jadi FA, kalau ditanyakan FA-nya berapa, berarti ya kalau tanyakan, ini perkalian yang tengah kali yang tengah, yang pinggir kali yang pinggir. Jadi FB kali AA dibagi AB. Ini rumusnya, berubah ya secara matematis ya. Terus, nah ini hasilnya 4.000 cm persegi. FA-nya ini 800.000. Ini setelah dikalikan 800. Karena ini sama senti-senti nggak perlu dirubah, karena ini nanti akan dicoret ya. Jadi nggak perlu dirubah ke meter. Mengapa? Karena ini sama-sama senti ya. Karena akan dibagi berarti nanti tinggal nyoret. Jadi nggak perlu dirubah ke meter persegi. Hasilnya adalah 200 Newton. Ya, berarti gaya F ini sebesar 200 Newton bisa mengangkat beban 16.000 Newton. Ya. Volume udara yang keluar masuk pada waktu pernapasan biasa, ini namanya udara tidal. Kurang lebih sebanyak, udara tidal itu sebanyak 500 ml, setengah liter dalam keadaan santai. Udara yang keluar masuk tubuh kita itu setengah liter. Nah, ini perhatikan gambar di bawah, terdapat 4 ekor ikan dalam air. Posisi ikan yang menerima tekanan hidrofis yang paling besar adalah yang paling dalam, berarti yang paling dasar. Yang paling dasar berarti yang ini, ya, ikan yang Z. Nah, ini ikan Z. Jadi rumusnya tekanan yang paling besar kalau dia yang paling dalam. Ya. Paling dalam yang mana? Dalam yang dia ini, yang Z ini. Dan untuk makan tidak sambil berbicara karena dapat menyebabkan tersedak. Ya, tersedak atau menyembur keluar makanannya. Peristiwa tersedak ini terjadi karena
karena terdapat epiglottis yang akan menutup jika ada makanan yang lewat. Ya, makanan yang lewat. Ya, makanan akan masuk ke lambung. Pada laring terdapat yang berhubungan dengan faring. Laring, faring, ya. Jadi tersedak itu adalah di persimpangan kita, faring kita, ya, terdapat epiglottis. Epiglottis ini yang menutup tenggorokan, jalannya ke paru-paru kalau ada makanan masuk. Kalau kita ngomong berarti kita harus menggetarkan pita suara, berarti ada udara yang keluar. Udara yang keluar itulah yang menendang makanan yang masuk sehingga makanan kesemprot lagi keluar. Ya, yang inilah ini terdapat epiglottis, ya, yang dapat menutup makanan lewat. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang berhubungan dengan faring. Nih, kalau ini terbuka berarti menyebabkan udara keluar dari kesemprot. Faring itu jalannya, ya, jalanan udara, ada laring, ada faring. Sebuah mesin hidrolik dengan penampang A2, jika penampang terkerjakan ini sama dengan tadi, hidrolik tekanan di A sama dengan tekanan di B. Yang ditanyakan adalah gaya, yang sekarang tanyakan adalah F2-nya. Kalau tadi F1, sekarang F2, rumusnya sama dengan yang tadi, hasilnya adalah 500 Newton. Ya. 30. Sebuah benda melayang dari zat cair memiliki arti sebagai berikut. Kalau melayang berarti massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Gaya berat, betul, sama. Gaya Archimedes sama dengan gaya berat benda. Ya, gaya Archimedes gaya tekan ke atas, ya. Massa jenis benda lebih kecil, benda melayang, ya. Lebih kecil daripada massa jenis air. Enggak, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dari 1, 3 nih, ya. Jawabannya 1 dan 3. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Nah, ini pleura ini selaput membungkus paru-paru, membungkus paru-paru. Pernapasan terjadi karena gedangan antar tulang rusuk, disebut pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk itu pernapasan dada. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika tekanan di atas permukaan air laut sebesar 76, di sini ini permukaan air laut, tekanannya 76 dan tingginya dianggap 0. Jadi tinggi permukaan tanah itu diperhitungkan dari permukaan laut. Kalau ini dempet laut berarti ini 0. Ya. Di sini tekanannya 76 cm Hg. Berapakah tekanan P yang berada pada ketinggian 300 meter dari permukaan laut? Yang ini nggak diperhitungkan. Yang diperhitungkan ini saja. Ya. Sehingga menurut Torricelli, setiap tempat naik 10 meter, maka tekanan udara turun 1 mm. Tinggi permukaan laut 0 meter, tekanannya 76 cm atau 760 mili. Ya. Kalau naik menjadi 10, maka, nah ini sesuai dengan rumus ini, setiap 10 meter dia turun 1, 10 dibagi 1. Turun dari 700 menjadi 759, dari mana? Dari 760 dikurang 1, karena tiap 10 meter dia turun 1. Kalau tinggi tempatnya 20 meter, berarti 20 dibagi 10, 2, turunnya 2. Ya, tekanan atmosfer menjadi 758, dari mana? 760 dikurang 2. Nih, dikurang 2. Kalau 30 meter, tinggal 30 dibagi 10, temunya 3. Tekanannya menjadi 760 dikurang 3, ketemunya 758 mm air raksa. Nah, tempat P tingginya 300 meter dari permukaan laut. Berarti mengalami penrontokan sebesar 300 dibagi 10, 30 mm air raksa. Sehingga dengan tekanan atmosfernya menjadi 760 dikurangi 30, menjadi 730 mm Hg. Kalau jadikan senti dibagi 10 menjadi 73 cm Hg.
Jadi di sini tekanannya turun menjadi 73, ketika di sini 76 cm. Kita lanjutkan nomor lanjutnya. Urutan jalannya udara pernapasan dari luar ke dalam tubuh yang benar adalah yang pertama dari rongga hidung. Setelah rongga hidung apa? Ya. Laring, rongga hidung, laring dulu dong. Trakea, bronkus, baru ke alveolus, terakhir alveolus ya. Rongga hidung, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Trakea atau tenggorokan ini ya. Ini bronkus, kemudian alveolus. Nah ini kan tekanan hidrostatis yang dalam ikan sama, berarti ini yang dialamin adalah air yang menekan dia dari sini. Dari atas sampai bawah 14, ikan ke bawah 4, berarti sisanya adalah 14 dikurang 4 ya. Atasnya dari gambar air menekan air dalam 14 cm dikurangi 4, temunya 10 cm, jadikan meter dibagi 100 0,1 meter ya, atau hanya 0,1 meter. Tekanan hidrostatis adalah rho G ya. Jadi rho-nya 1000, gravitasinya 10, hanya 0,1 dikalikan hasilnya tadi berapa? 1000 Newton per meter persegi. Ya. Massa air di daerah pegunungan akan lebih cepat mendidih dibandingkan dengan dataran rendah. Ini dimengerti oleh karena semakin tinggi tempatnya maka tekanannya akan semakin. Nah tadi kan ketahui dari 76 menjadi 73, berarti tekanan semakin ke atas tekanannya makin kecil, tekanan udara menjadi lebih kecil. Nah ini mengapa mendidih? Karena tekanan udaranya yang menekan air di dalam cairan itu lebih kecil ya. Jadi kalau masak di gunung lebih cepat mendidih. Tekanan dalam cair bergantung pada kedalaman cair. Betul. Tekanan cair bergantung pada suhu. Tidak. Tekanan cair bergantung pada berat jenis. Betul juga. Tekanan cair tergantung pada bentuk wadah. Tidak. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Dalam tabung gelas terdapat minyak. Nah ini minyak tingginya 20 cm ya, tingginya 20 cm. Dengan mengabaikan tekanan udara pada dasar tabung adalah tekanan yang terjadi. Nah tekanan yang diderita di sini adalah 1600 Newton per meter persegi. Nah jika gravitasinya 10, maka massa jenis minyak, rho minyaknya berapa? Di sini satuannya sudah kesatuannya ini MKS, ini CGS. Berarti yang ini yang harus dirubah menjadi meter ya, jadi meter. Kita lihat tekanan udara timbul akibat tekanan zat cair di atasnya. Dari gambar minyak yang menekan dasar tabung adalah 20 cm. Jadikan meter dibagi 100 ketemunya 0,2 meter. Tekanan rumusnya rho kali G kali H. Jika ditanyakan massa jenis rho, maka rumusnya berubah menjadi, nah ini adalah 6, ini 2, ini 3, ini 3. Kalau ditanyakan 2, 6 adalah 2 kali 3. Kalau ditanyakan 2 adalah 6 dibagi 3. Rho adalah tekanan hidrostatis dibagi G kali H. Ini G kali H. Ulangi lagi ya. Ini 6, ini 2. Rho-nya ini dianggap 2. G dengan H dianggap 3. 2 kali 3 berarti 6. Kalau ditanyakan 2 berarti 6 dibagi 3. Ya. Rho adalah tekanan hidrostatis dibagi G kali H. Sehingga 1600 dibagi 10 G-nya kali 0,2. Hasilnya adalah 800 kg per meter. Jadi rho dari minyaknya adalah 800 kg per meter persegi, harusnya bukan per kubik ya. Oh, kubik ya. Fungsi proses respirasi bagi tubuh sebagai berikut, kecuali respirasi itu bernapas.
Memasukkan oksigen boleh, mempercepat penghantaran impuls bukan, mengeluarkan sisa oksidasi ya betul, menghasilkan energi betul. Jadi yang bukan berhubungan dengan respirasi adalah ini ya, mempercepat proses penghantaran impuls. 4 balok mungkin dengan massa yang sama tekan pada lantai yang sama seperti di gambar. Tekanan terbesar yang dialami lantai ditunjukkan oleh rumusnya. Tekanan yang terbesar kalau luas bidangnya paling kecil. Coba yang ini luas bidangnya 43 12, ini 4 kali 4 16, ini 2 kali 4 8, ini 3 kali 3 9. Berarti yang paling besar adalah yang bidang tekannya paling sempit, berarti ini yang paling besar. Kalau semua masanya sama, maka tekanan yang terbesar diderita oleh lantai adalah yang model seperti ini. Yang bidang tekannya paling kecil menghasilkan tekanan paling besar. Ya, cukup sekian anak-anak. Dengan membaca mempelajari soal-soal tersebut, kamu gunakan untuk menjawab remedial UTS. Karena UTS kalian itu nilainya hanya yang mencapai KKN hanya 10%. Yang 90% masih di bawah KKN. KKN kita adalah 76. Oleh sebab itu, simaklah video baik-baik, pelajari, kemudian nanti kamu gunakan untuk mengerjakan remedial UTS ya pada hari Rabu besok ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.